Ini tentang keseimbangan ini Ustaz, Mhm. yaitu antara profesional dan keikhlasan. Jadi pertanyaannya, bagaimana menjaga keseimbangan antara keikhlasan dan profesionalitas agar SDM mendapat haknya atau namun jangan sampai mengabaikan jangan sampai Semangat. mengabdi secara hitung-hitungan. Mhm. Sehingga formula penggajian bersifat fair atau adil ketika ada pembandingan antar pegawai begitu Ustaz. Silakan untuk jawabannya. Oke, terima kasih Mas Bagus. Ini menarik sekali nih. Memang biasanya sering terjadi nih di berbagai lembaga ya, pendidikan, bisnis, ekonomi dan lain sebagainya gitu ya. Terutama tadi yang karena ngomongin ikhlas berarti ngomongin tentang Islam gitu ya. Pertama terkait dengan keseimbangan antara keikhlasan dan profesionalitas gitu ya. Nah, ini memang pembahasannya cukup luas nih ya. Ketika ada yang mengatakan semakin gaji itu semakin tinggi itu akan semakin ikhlas gitu ya, akan semakin profesional gitu ya, bisa seperti itu gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan, tidak juga, kenapa? Karena, keikhlasan itu sebenarnya ya ketika dia memang tidak, berkeluh kesah secara berlebihan ya, maka, itu juga sebenarnya ikhlas gitu ya. Kemudian ketika dia pun, profesional itu kan berarti kan melaksanakan, sesuai dengan, tupoksi atau sesuai dengan SOP-nya. Sehingga kalau dikatakan keseimbangan antara keikhlasan dengan profesionalitas, ini memang, erat sekali nih ya. Seseorang yang ikhlas biasanya dia akan, kerja secara profesional ketika dia memang tadi memiliki kemampuan ya untuk melaksanakan, tugas-tugasnya itu. Karena tadi definisi dari profesional itu kan melaksanakan amanah atau tugas dan kewajibannya sesuai dengan, SOP atau sesuai dengan, prosedur yang telah ditetapkan, itu, profesional. Nah, kemudian keikhlasan ini biasanya akan, mendukung ya, dia akan, semakin ikhlas, dia akan, mendukung untuk, profesionalitas. Nah, pada organisasi atau lembaga yang, biasanya bukan Islam gitu ya, biasanya, profesionalitas akan selalu, diukurnya salah satunya adalah untuk penyeimbangnya adalah reward and punishment. Nah, ini yang berlaku memang di, untuk lembaga, institusi yang sifatnya dia tidak menerapkan Islam. Pokoknya kalau profesional ya masuk jam sekian sekian, kalau umpamanya rajin berarti ada reward-nya, kalau umpamanya tidak rajin ya ada punishment-nya. Ketika target tercapai ada reward-nya, ada bonusnya, ketika target tidak tercapai ya ada otomatis, punishment-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kemudian dalam konteks Islam tentu saja keikhlasan di sini adalah, bagaimana ketika dia melaksanakan tugas-tugasnya itu dia sudah paham, sejak awal gitu ya, sejak kontrak awal itu udah paham bahwasanya hak dan kewajibannya, tugas dan kewajibannya adalah, seperti ini, gitu ya. Nah, ketika dia sudah menerima, itu seharusnya dia sudah ikhlas tuh. Nah, sudah ikhlas untuk bisa, antarodin, saling ridho, saling ikhlas ketika kontrak awal. Nah, kemudian ketika dalam pelaksanaannya ternyata mungkin ada, faktor X, Y, Z gitu ya, sehingga kemudian dia, mengganggu ataupun mengurangi dari profesionalitasnya, sebenarnya yang disalahkan adalah ya pegawainya tentu saja. Kenapa? Kalau umpamanya tidak, setuju atau keikhlasannya berkurang atau mungkin karena, profesionalitasnya itu berkurang, nah tentu saja ini harus ditanyakan, "Kenapa?" Gitu kan ya. Nah iya, kenapa? Berarti, mungkin ada satu hal yang belum diselesaikan, ada permasalahan yang harus diselesaikan. Kita lanjutkan. Nah, agar SDM mendapat haknya atau namun jangan sampai mengabdi secara hitung-hitungan. Nah, ini definisi hitung-hitungan kan karena mungkin akadnya itu tidak pas gitu ya, tidak disosialisasikan kembali. Padahal perlu disampaikan bahwa ketika kontrak awal, makanya ini salah satu kuncinya adalah di surat Al-Maidah ayat pertama. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Artinya, bahwa ketika seseorang itu bekerja di satu tempat, maka akadnya itu ketika dia sudah ditandatangani, ya dia berarti sudah ikhlas tuh, ya. Sudah ikhlas dan juga harus bekerja sesuai, profesional. Ketika dia ternyata menyelisihi, berarti ya kesalahan ada di dia, gitu ya. Walaupun nanti akan dilihat, kenapa nih, sebabnya apa. Nah, itu harus wa amruhum syura bainahum. Jadi harus
dimusyawarahkan, dibicarakan gitu ya. Jadi agar jangan sampai SDM itu mendapatkan haknya atau namun jangan sampai menghadapi secara hitung-hitungan. Ya, karena karena mungkin dari awalnya kalau akadnya sudah jelas berarti sudah bisa disepakati. Nah, sehingga formula penggajian bersifat fair adil ketika ada pembandingan antar pegawai. Nah, ini juga sama gitu ya. Makanya berarti harus ini Mas Bagus ya, harus ikut training Islamic Reward and Management gitu ya. Jadi agar jangan sampai ini kok banyak nih biasanya itu staff itu biasanya ini baru masuk kok gajinya lebih gede dari saya gitu ya. Karena memang waktu masuk yang karyawan lama ini dia masih pakai ijazah SMA atau mungkin diploma gitu. Sementara yang masuk setelahnya dia sudah langsung masuk S1 gitu. Nah, walaupun di sini tentu saja pihak manajemen juga harus jelaskan bahwa ketika yang SMA ini dia sudah dapat S1 berarti otomatis kan ada penyesuaian dari gajinya. Ya, jangan sampai nanti manajemen ya dalam hal ini lembaga juga jangan sampai dengan like or dislike gitu ya. Ini suka, kemudian gajinya diinikan, ini yang nggak suka di dimensi tidak seperti itu. Makanya pentingnya ada kontrak, ada juga aturan kepegawaian. Nah, ini penting nih aturan kepegawaian. Jangan sampai nanti tadi salah satu staf dengan staf yang lain itu merasa iri gitu ya. Jadi ada macam pembandingan antar pegawai. Itu Mas Bagus tuh. Sebenarnya keywordnya itu sudah jelas ya untuk yang pertanyaan ini. Terima kasih Mas Bagus. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya ini langsung ke